Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Namanya disebut lebih dari nabi-nabi lainnya, dan kisahnya tersebar di banyak surah. Ini bukan sekadar cerita sejarah, tetapi pelajaran besar tentang iman, kesabaran, keberanian, dan perjuangan melawan kezaliman. Kisah Nabi Musa, perjalanan seorang pembebas. Di sebuah masa penuh ketakutan, Mesir berada di bawah kekuasaan seorang raja zalim. Ia adalah Firaun, penguasa yang menindas Bani Israel. Begitu takutnya ia pada ramalan tentang seorang bayi lelaki yang kelak menjatuhkannya, hingga ia memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki yang lahir. Namun takdir Allah tak bisa dihentikan. Seorang bayi lahir dari keluarga sederhana Bani Israel. Bayi itu adalah Nabi Musa. Ibunya, dengan hati gemetar namun iman yang teguh, meletakkan Musa kecil ke dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil, mengikuti ilham dari Allah. Ironisnya, peti itu justru ditemukan di istana Firaun. Istri Firaun yang berhati lembut, jatuh iba melihat bayi itu. Musa pun dibesarkan di rumah musuhnya sendiri, istana yang kelak akan ia hadapi. Dari istana ke pengasingan, Musa tumbuh sebagai pemuda kuat dan berani. Namun suatu hari, sebuah peristiwa tak disengaja mengubah hidupnya. Dalam upaya melerai pertikaian, Musa memukul seorang pria Mesir hingga meninggal. Dipenuhi rasa takut dan penyesalan, Musa melarikan diri. Ia meninggalkan kemewahan istana menuju padang pasir Madyan. Di sana, ia hidup sederhana, bekerja, menikah, dan menjalani kehidupan yang tenang, hingga datang panggilan terbesar dalam hidupnya. Panggilan kenabian. Dalam perjalanan pulang, Musa melihat api di Gunung Tur Sinai. Saat mendekat, terdengarlah suara agung. Wahai Musa, sesungguhnya, aku adalah Allah. Di sanalah Musa diangkat menjadi nabi. Ia diberi mukjizat, tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, dan ia diberi tugas berat, menghadapi Firaun. Konfrontasi dengan kezaliman Musa kembali ke Mesir. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai utusan Allah. Dengan keberanian luar biasa, ia berdiri di hadapan Firaun, penguasa paling ditakuti di zamannya. Ia menyeru, "Lepaskanlah Bani Israel." Namun kesombongan menutup hati Firaun. Mukjizat demi mukjizat ditunjukkan. Tongkat berubah menjadi ular, penyihir kerajaan dikalahkan. Tapi Firaun tetap menolak. Mukjizat laut terbelah. Akhirnya, Musa diperintahkan membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan malam hari, dikejar oleh pasukan Firaun. Di depan mereka, laut. Di belakang mereka, tentara. Keputusasaan menyelimuti kaumnya. Namun Musa berkata dengan keyakinan penuh, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku." Atas izin Allah, Musa memukulkan tongkatnya. Laut pun terbelah, jalan terbuka di tengah air. Bani Israel selamat. Firaun dan pasukannya tenggelam. Ujian setelah kemenangan. Namun perjuangan Musa belum selesai. Di padang pasir, kaumnya sering mengeluh, membangkang, bahkan menyembah anak sapi saat Musa bermunajat di Sinai. Meski begitu, Musa tetap sabar membimbing mereka. Ia menghadapi ujian yang lebih sulit dari musuh luar. Ujian dari kaumnya sendiri. Mengapa kisah Musa sangat banyak disebut? Karena kisah Nabi Musa adalah cermin kehidupan manusia, perjuangan melawan tirani, kesabaran dalam dakwah, keteguhan iman di saat genting, ujian setelah kemenangan. Ini bukan sekadar cerita Nabi, tetapi pola abadi perjuangan antara kebenaran dan kesombongan,